kita satu di dalam doa kita. Haleluya. Kami berdoa, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Dan kami tahu bahwa hari ini berkat ini punya kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami terus. Di dalam setiap pertandingan-pertandingan yang Tuhan izinkan kami memperoleh. Kami harus lewati supaya memperoleh kekuatan daripada Tuhan sendiri. Dan kami percaya bahwa jaminan kemenangan itu adalah milik-Mu. Dan kami semua sudah masuk di dalamnya. Maka mari kuatkanlah dan teguhkanlah kami melalui firman ini. Kami tangkap banyak pesan roh yang kami terima dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami. Apa yang kami baca, yang kami dengar, kami percaya Roh Kudus ambil alih. Dan ruangan, area yang kami gunakan juga untuk dengarkan program ini dikuduskan dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus berfirman Bapa, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan bicara tentang bagaimana pertandingan ya yang membuat kita menang dalam segala hal, dan kita harus belajar memberi yang terbaik karena setiap proses itu ya pasti hasilnya memuaskan. Nah, mari kita akan belajar sama-sama untuk mendengarkan pesan Tuhan. Saya mau kita baca dulu dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ini ayat firman Tuhan yang luar biasa dan kita perlu membacakan bersama-sama dalam Alkitab kita. 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Haleluya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yes. Aku telah mencapai garis akhir. Ya. Dan aku telah memelihara iman. Haleluya. Dan kasih tanda dulu di sini. Kita akan baca lagi di dalam Alkitab 1 Korintus 9 ayat yang ke-23. Mari kita akan pelajari firman Tuhan bersama-sama dan kita akan menangkap sesuatu yang Tuhan izinkan, dan Alkitab katakan kita lebih dari pemenang. Silakan 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Haleluya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yes, haleluya. Nah, kalau bicara pertandingan, semua orang tujuannya cuma satu. Harus sampai di garis, harus sampai di tempat di mana dikatakan bahwa kita akhirnya menang, ya kan? Namanya pertandingan, semua orang akan bertanding. Tetapi di ayat yang kita baca, ada kadang-kadang kalau kita sedang pergi berkunjung ke sebuah rumah duka juga, lalu kemudian kita suka kasih ayat ini ya, yang di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ya, apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sebenarnya ini bukan kepada orang yang sudah dipanggil Tuhan, karena pertandingan iman ini adalah bagaimana kita punya iman sampai Tuhan panggil kita. Terlihat sekali iman itu berbuah, iman itu luar biasa, iman itu bertumbuh, dan iman itu mengerjakan hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan secara dunia. Karena iman ini adalah bagian dari roh kita yang memang kita konekkan kepada kuasa Allah dan membiarkan Allah bekerja dalam diri kita. Nah, makanya kenapa Paulus berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Setiap pertandingan kita ada, saudara. Tetapi ada banyak orang dalam pertandingan, dia tidak bisa bertanding dengan serius. Tidak bisa bertanding dengan benar-benar fokus. Gak bisa bertanding dengan baik. Tetapi kadang-kadang kita curang dalam pertandingan kita, ya. Waktu Tuhan ingin kita kaya di dalam iman, Dia sedang membangun iman kita. Kita mulai banyak mengeluh, kita mulai banyak tidak bersyukur, kita lupa kebaikan Tuhan, lalu kita mulai menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan orang lain, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Dan ini sering terjadi. Apakah ini kita sedang bertanding di dalam iman kita, saudara? Ya, hari-hari ini kita katakan bukan hari-hari yang baik, tapi hari-hari yang jahat. Ya, moralitas setiap orang sudah mulai rusak, ya. Bahkan Alkitab berkata orang-orang yang mencintai uang akan segala kejahatan akhirnya timbul karena hati mereka melekat di uang dan bukan di Tuhan.
Mereka semakin jahat karena hati mereka melekat kepada uang, saudara. Alkitab sudah bilang, kalau hatimu di uang, akar semua kejahatan itu akan muncul. Dan kita melihat itu ada di sekeliling kita semua. Makanya kita perlu bertanding. Dan bukan bertanding yang curang, saudara. Tapi bagaimana kita bertanding dengan di jalur yang tepat dan ikuti kehendak Tuhan, ikuti proses Tuhan. Karena saya percaya, ya, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Ini kemenangan orang percaya. Kalau kita responnya salah dalam prosesnya Tuhan, kita responnya salah di dalam setiap pertandingan iman yang memperkaya kita supaya kita menang, bahkan lebih dari pemenang, tapi kita selalu aja kalah di bagian yang satu itu, ya. Di bagian hal yang kita tahu itu kelemahan kita, tapi kita selalu kalah dan kalah dan kalah dan kalah. Ada banyak orang diuji dengan kesabaran ulang-ulang, saudara, ya. Bangun pagi, Tuhan uji kesabaran. Mau tidur, Tuhan uji kesabaran. Setiap hari Tuhan uji kesabaran, tetapi dia merasa sangat tertekan dengan ujian itu. Dia merasa sangat tertekan dengan semua ujian yang sebenarnya sudah doakan juga. Tuhan, berikan aku roh kesabaran, ya kan? Dan Tuhan menjawab, tetapi dia merasa sangat tertekan dengan ujian itu. Kenapa? Kenapa setiap kali pertandingan iman kita sedang curang di dalam segala hal? Makanya kita nggak pernah mencapai garis finish, kita nggak pernah sampai di tujuan, apalagi menerima janji Allah yang ajaib dan luar biasa, mahkota abadi, saudara. Makanya kita perlu belajar. Alkitab berkata bahwa Paulus menceritakan siapa dirinya, ya. Dia berkata bahwa dulu apa yang kau anggap untung, sekarang kau anggap rugi. Setelah bertemu dengan siapa? Sumber segala sumber. Siapa? Tuhan Yesus. Dan ini penting, saudara. Dalam hidup kita ikut Tuhan, apa yang menjadi goal, saudara? Apa yang menjadi tujuan, saudara? Kita perlu belajar untuk melihat kembali kepada kehendak apa yang menjadi bagian kita. Makanya Paulus mengerti banget bahwa dia setelah bertemu dengan Tuhan, dia adalah doulos. Apa arti doulos? Budak, self, ya, slave, budak. Bagaimana jiwanya melayani, ya, self, jiwanya melayani Tuhan. Ini berhubungan dengan jiwa, saudara, dengan bagaimana jiwanya mulai mengerti bahwa hidupnya bukan dia lagi, ya, bukan cuma tubuhnya, tapi jiwanya. Ya, bagaimana kehidupannya memberikan kepada Tuhan. Karena doulos itu adalah hamba atau budak, ya. Slave, arti seorang yang benar-benar tidak punya kuasa, tidak punya apapun yang dia perlu dipertahankan. Hidupnya adalah untuk tuannya. Seorang doulos atau seorang budak memiliki ketundukan total, ya, seorang budak terhadap tuannya. Makanya Paulus menggambarkan bagaimana dia menjadi seorang budak, dalam arti kalau aku bertemu dengan Tuhan ini adalah keuntungan, semua aku anggap rugi setelah aku bertemu dengan Tuhan. Apakah serius, saudara? Apakah benar di titik ini kita sudah bisa berkata seperti Paulus bahwa semua aku anggap rugi yang dulu aku cari, sekarang setelah aku bertemu dengan Tuhan, semua aku anggap rugi karena Tuhan itu segala-galanya? Apakah kita serius dengan perkataan itu? Nah, Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, ya, hidupku bukan aku lagi. Ini bicara benar-benar dia menangkap dan membawa dirinya sebagai doulos, seorang budak yang benar-benar dia tunduk total semua hidupnya terhadap tuannya, saudara. Makanya dia berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Tuhan di dalam aku. Dia mulai menceritakan bahwa hidupku ini yang kehidupan sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman yang menyelamatkan aku. Makanya dia bilang, di setiap pertandingan aku nggak mau curang, aku nggak mau mengeluh. Padahal aku berdoa, Tuhan tolong aku. Setelah Tuhan tolong dengan caranya, kita mulai mengeluh dan kita nggak pernah sampai di tujuan yang Tuhan mau. Saat kita boleh berdoa, Tuhan prosesnya aku, proses dong aku mau jadi seorang yang manis, yang lembut, seorang hamba, ya gitu ya. Tapi hamba seperti apa, ya? Hamba yang benar-benar mau benar-benar hidupnya bukan dia lagi. Nah, saya mau ajak kita cek dulu. Karena seorang petanding, seorang yang mau bertanding sungguh-sungguh, dia pasti punya kedisiplinan diri yang luar biasa. Makanya ini nanti akhirnya Paulus melibatkan seluruh hidupnya, bahwa hidupku bukan aku lagi, semuanya dia beri yang terbaik buat Tuhan. Kehidupannya kepada Tuhan yang tak bercacat. Kadang-kadang dalam pertandingan kita curang dengan semua proses yang Tuhan izinkan. Makanya kembali lagi ke lubang yang sama atau kelemahan yang sama berulang-ulang.
Ya, apa yang Anda kejar dalam dunia? Kita nggak cuma menikah, punya anak, lalu bangun rumah tangga, selesai. No. Hidup kita semakin kesini, semakin ditambah satu usia. Berarti semakin ada tanggung jawab yang kita perlu pertanggungjawabkan buat Tuhan. Bahwa apakah saya semakin indah seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, mari kita belajar dulu melihat ciri-ciri orang yang dewasa. Ciri-ciri orang yang bisa bertanding dengan sungguh-sungguh dan akhirnya dia mengalahkan semua pertandingan itu dan dia menang, saudara. Ya, ciri-cirinya pasti tentu orang yang disiplin, ya. Nah, bagaimana orang yang sangat disiplin dan dewasa itu? Orang yang dewasa, karena pertandingan itu pasti orang-orang yang sudah terfokus dan sangat serius dalam pelatihan-pelatihannya. Makanya kebanyakan orang yang sudah dewasa mengerti jam tidur, jam makan, dan segala macam. Itu orang dewasa. Nah, dalam hidup rohani, bagaimana kedewasaan kita? Mari kita cek. Pertama, kalau kita bilang kita dewasa di dalam Tuhan, cek ini. Yang pertama adalah kita selalu memperkecil konflik. Orang yang tidak dewasa tentu dia nggak bisa bertanding dengan baik. Makanya selalu curang. Ya, suka menyalahkan orang lain, suka mulai mengalihkan perhatian dari apa yang harus dia lakukan kepada perhatian orang lain dan segala macam. Tetapi orang yang dewasa yang siap bertanding dan pasti menang, dia pasti selalu ciri-cirinya memperkecil konflik. Jika ada konflik, kita bukan membesar-besarkan, saudara, tapi kita memperkecil konflik. Kalau saudara bisa serius untuk hal itu, maka saudara adalah orang yang dewasa dan pasti bertandingnya pasti menang. Itu satu. Yang kedua, apakah benar kata orang yang dewasa yang siap bertanding di jalurnya Tuhan, dalam prosesnya Tuhan, dan memperoleh kemenangan seperti yang Tuhan inginkan? Yang kedua, apakah kita tinggal di dalam hadirat Tuhan? Karena orang yang dewasa akan melatih dirinya untuk hal apapun. Untuk apa? Contoh, dia seorang pelari, dia akan berlatih lari terus. Bukan dia berlatih berenang, bukan dia berlatih bertinju. Kalau dia punya fokus untuk lari, dia akan fokus untuk olahraga lari, latihannya lari dan seterusnya, ada hubungan dengan lari. Kalau memang saudara adalah seorang yang cinta Tuhan, engkau tahu tempatnya Tuhan adalah di dalam hadirat Tuhan, engkau mengalami dia. Rumah kita adalah hadirat Tuhan. Karena engkau mengasihi Tuhan, engkau rindu akan dia. Hidup kita adalah hadirat Tuhan. Apakah saudara cinta Tuhan, saudara mengasihi Tuhan seperti yang saudara katakan ini, tapi Anda dan saya nggak suka dalam hadirat Tuhan? Ya, cek itu. Orang yang dewasa paling suka dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, orang yang dewasa itu dia tinggalkan trauma, melepaskan trauma, meninggalkan, mencabut trauma. Kadang-kadang hal-hal seperti itu, contoh dia mau berlari tapi dia bilang, aku pernah gagal, kayaknya nggak berani lagi deh, aku mau lari lagi, kayaknya aku pernah gagal. Nah, ini perlu saudara berpikir dan melihat. Albert Einstein waktu dia mengajarkan murid-muridnya, ya, dia mulai mengajarkan matematika 1 kali 1, kemudian 2 kali 2 dan seterusnya, ya. Lalu sampai di satu bilangan yang dia berkata bahwa ini jumlahnya harusnya 90, tapi dia bilang 91. Semua orang ketawa, murid-muridnya ketawa, saudara. Lalu dia mulai biarkan semua mereka diam. Setelah ketawa itu, dia mulai merenungkan semua keberhasilan dalam mengajar orang-orang untuk mengerti yang namanya ilmu hitung. Mereka nggak memberikan nilai kepada dia, tapi sebuah kesalahan hitung yang memang dia sengaja, ya, untuk mencoba mereka apakah mereka berpikir dan bisa menangkap hitungan itu. Dan waktu dia bilang jumlah yang salah, karena memang kesengajaannya dia, tapi mereka juga mengetawakan. Lalu dia mulai merenungkan, apakah aku akan tinggal dalam sebuah kesalahan itu dan membiarkan orang ketawa, atau kesalahan itu aku akan pakai sebagai batu loncatan. Dan dia membuktikan bahwa kesalahan itu batu loncatan. Dia terus berkarya dan sampai hari ini nama Albert Einstein semua orang tahu siapa dia. Nah, mari kita belajar untuk melihat di dalam dunia ini, dalam pertandingan proses yang Tuhan izinkan, pasti ada banyak salahnya kita, pasti ada banyak gagalnya kita. Tetapi yang Tuhan mau kita nggak berhenti dan tinggal, apalagi balik ke belakang, melihat masa lalu. Orang yang udah dewasa pasti meninggalkan, melepaskan trauma. Ya, sama dalam gereja juga banyak orang-orang yang masih trauma, ikut ibadah, ya, sedang menyembah Tuhan, tapi karena pernah WL salah, ada WL yang salah, ini WL yang baru lagi, lalu berpikir, aduh, jangan-jangan dia salah lagi. Dalam hadirat Tuhan kita bisa bilang trauma seperti itu, saudara. Ya,
Di dalam rapat-rapat gereja, di dalam event-event gereja, kita bisa trauma. Dan kita bisa bilang, aduh, kok nggak bagus ya. Ini ciri-ciri orang nggak dewasa. Ini orang yang terikat dengan trauma, selalu mengulangi kesalahan. Pola pikir yang salah diulang-ulang terus. Itu orang yang trauma, dan itu bukan orang yang dewasa, saudara. Ya, jadi saudara berpikir, apa yang pernah membuat saya trauma? Apa? Itu kekhawatiran, saudara. Itu kelemahan roh dan perlu dicabut dan dibuang. Nah, orang yang dewasa yang berikut adalah selalu memberikan respect sama orang lain, memberikan pujian, memberikan nilai, memberikan hormat. Karena Alkitab berkata, berilah hormat terlebih dahulu kepada orang lain. Itu berarti kita menghargai ciptaan Tuhan. Ya, kita memberikan respect, bukan pujian yang sia-sia, bukan, ya. Ada orang mungkin kasih selamat ya, luar biasa. Kita langsung membubur kayak orang. Bukan pujian yang sia-sia. Satu kata, satu kalimat, tapi itu menyejukkan. Berikan respect sama orang. Kepada siapa mereka yang benar-benar serius dengan Tuhan, kita perlu memberikan hormat, memberikan respect sama orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan yang berikut ciri-ciri orang yang dewasa yang siap bertanding adalah mereka yang memakai kacamata positif. Lihat semua walaupun itu nggak baik. Belajarlah seperti Kaleb dan Yosua. Punya kacamata positif. Mereka mengatakan betul sana ada orang enak. Wah, betul ya. Ada banyak sekali orang-orang yang kita nggak bisa kalahkan mereka. Karena memang keadaan mereka orang-orang besar, orang-orang yang raksasa. Tapi mereka langsung bilang begini, jika Tuhan yang menyuruh, jika Tuhan yang memperkatakan, jika ini janji Allah, mari kita berperang, mari kita berjalan, mari kita pergi. Kadang-kadang di akhir zaman dengan begitu banyaknya krisis, banyak persoalan yang terjadi, kita tidak bertanding dengan baik karena kita childish, kekanak-kanakan selalu. Dalam menghadapi persoalan kita kekanak-kanakan selalu. Mari belajar untuk pakai kacamata positif. Dalam segala keadaan kita belajar melihat kepada Allah bahwa semua yang Dia izinkan terjadi mendatangkan kebaikan karena saudara mengasihi Dia. Kalau engkau mengasihi Dia, engkau harus aminkan bahwa semua yang terjadi mendatangkan kebaikan. Jadi paling penting untuk kita bisa melihat. Nah, yang kelima, orang yang dewasa menghargai setiap detik. Seorang petanding kalau dia ingin bertanding, dia tidak akan membelokkan matanya ke kiri atau ke kanan. Dia akan fokus karena dia percaya setiap detik dari hitungan 3 atau start untuk jalan atau lari itu adalah berharga buat dia. Nah, dalam hidup kita ini setiap detik yang kita lewati jangan hanya hari-harinya bersungut-sungut, hari-harinya semuanya kacamatanya negatif, hari-harinya selalu kembali ke trauma. Semua yang kecil, konflik, ada konflik, kita membesar-besarkan. Gak seperti itu, saudara. Setiap detik itu berharga. Engkau menghargai detikmu, maka Allah pun akan memberkati engkau dengan cara yang ajaib dalam membuat banyak sekali perbuatan ajaibnya engkau rasakan sendiri. Jadi kita belajar melihat seorang yang bertanding itu adalah seorang yang dewasa dengan memiliki ciri-ciri yang tadi. Kalau ada konflik, mereka memperkecil konflik, bahkan langsung menyelesaikan konflik. Ya, yang kedua apa? Mereka tinggalkan namanya jubah trauma itu nggak dibawa, tinggalkan semua trauma. Nggak dibawa, masa lalu semua ditinggalkan, tidak dibawa, saudara. Ya, yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang pakai kacamata positif, melihat semua dengan ucapan syukur. Dan yang keempat, mereka menghargai setiap detik yang Tuhan berikan. Dan yang kelima, selalu respect sama orang lain, memberi hormat sama orang lain. Apalagi orang-orang itu adalah hamba-hamba Allah yang siang malam setia melayani Tuhan, mereka memberikan respect. Nah, mari saya katakan sekali lagi, dalam pertandingan hidup kekristenan kita perlu menjadikan hati kita dulos. Kepemilikannya adalah Tuhan. Supaya kita mengalami kedewasaan yang saya sampaikan tadi. Kita bisa mencerna, mengatur konflik. Kita bisa menyelesaikan semua dengan baik. Kita tinggalkan semua jubah trauma masa lalu. Ya, kita punya kacamata positif dalam segala pandangan kita terhadap setiap proses yang kita lewati, ya. Dan kita selalu memberikan respect sama orang lain, dan kita selalu menghargai setiap detik yang Tuhan berikan. Nah, kalau sampai kita bisa menjadi orang yang dewasa seperti itu, maka Alkitab katakan tadi, seperti yang Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, karena hidupku, bagiku, Kristus adalah keuntungan.
Apa yang dulu aku dapat semuanya sia-sia setelah aku bertemu dengan Tuhan. Kita baca ayat ini, Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ayat ke-8. Mari saudara catat dan perkatakan firman ini. Kalau dalam pertandingan yang Tuhan izinkan kita terproses, tapi kita selalu kalah karena kita curang, kita mengeluh, kita bersungut, mari sekali jadi orang yang dewasa, supaya dalam pertandingan, dalam proses kita jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan 8. Haleluya. Demikian firman Tuhan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Jadi ini fokusnya dia, fokusnya Paulus, supaya menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Dia bertanding, dia ikuti apa instruksinya. Disuruh lompat, dia lompat. Disuruh berhenti, dia berhenti. Disuruh injak beling, dia injak beling. Karena dia percaya yang memerintah dia adalah penyelamat jiwa. Dan tidak pernah rancangan kecelakaan yang terjadi, tapi rancangan adalah damai sejahtera untuk melatih tulang-tulang roh kita, panca indera roh kita semakin tajam lagi. Apapun yang kau hadapi sekarang saat ini, kalau Tuhan izinkan saudara melewati, mari izinkan terproses, maka mari berikan yang terbaik dari hatimu, ya. Karena hidup yang berarti adalah hidup yang sangat indah dan penting. Rasanya itu Anda merasakan bagaimana bisa melayani orang lain. Kalau kita sudah bisa melayani orang lain, ya, karena kita dulos tadi, karena kita hamba, berarti saudara dan saya sudah memberi yang terbaik buat Tuhan. Kadang kita nggak bisa melayani orang lain, makanya kita nggak bisa selesaikan konflik. Kita lihat orang dengan kacamata negatif. Kita nggak respect sama orang, karena kita mau dihormati, karena kita mau diangkat, karena kita mau dipuji, karena kita mau dinilai. Kita mencari yang tadinya Paulus sudah buang. Dia berkata, dulu keuntungan bagiku yaitu apa? Nama baik, jabatan, dihormati, kekayaan. Setelah bertemu Tuhan, dia bilang dia nggak ada apa-apanya, dia hanya dulos, hamba. Dia buang semua yang dicari oleh dunia ke tempat sampah. Itu dibuang sama Paulus. Mengapa kita ambil lagi? Lalu kita membuat diri kita sombongnya luar biasa, ya. Hanya orang-orang yang menghargai setiap detik yang akan berkata hidupku berarti dan indah karena dia bisa melayani orang lain. Kalau kita bisa melayani orang lain, ini titik pertama kita akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang berhati hamba dan gak ada kepentingan apa yang kita cari selain melayani Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan bawa, jiwa-jiwa yang Tuhan bawa. Kita hambanya, anak Tuhan, semua kita anggap rugi karena kita telah menerima atau memiliki Yesus Kristus adalah segala-galanya. Dan mari kita belajar ambil hati ini. Karena kalau kita mau orang hormati kita, orang puji kita, orang ingat kita, orang dengar kita, kita masih sombong, saudara. Dan orang-orang seperti ini punya mentalnya, gak bisa dia menang. Gak bisa, karena belum terlatih. Hidup rohnya belum terlatih. Memberi yang terbaik itu bicara bahwa Anda dan saya memiliki kehidupan yang dewasa dalam Tuhan, dan kita siap bertanding dalam segala hal, dalam segala keadaan. Dan kita percaya kita lebih dari pemenang. Stay tune di sini, kita akan kembali sesi berikutnya. God bless you all.